Oke, baik lagi ke kemarin. Karena kemarin kita sempat membuat diklat ya tentang Slack file. Tapi ada sedikit eh, ganjalan karena pada saat diklat itu ternyata display laptop saya belum saya kecilkan. Jadi pada saat kita menambahkan apa tulangan si balok, nah kita nggak bisa di-add ya. Cuma untuk tulang balok bisa gitu. Oke, mungkin saya tambahkan sekarang aja. Jadi kemarin kita sudah sempat, nah, buat seperti ini ya untuk peserta diklat kemarin khususnya. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman yang ingin belajar, silakan juga nggak masalah. Ini sudah kita apa namanya? Sudah kita running ya, kita running. Nah seperti ini sudah kita running. Nah sip seperti ini ya, sudah kita running seperti ini. Nah, nah seperti ini ya. Ini juga kita sudah buat detail. Nah sampai barrier kita buat. Nah seperti ini. Sampai barrier sudah kita buat ya. Nah, sip. Nah, barrier juga sudah kita buat juga ya kemarin pemanjang. Oke, mantap. Kita buat desain. Ini pembanan juga sudah kemarin. Cuma tinggal cara menambahkan tulangannya. Oke. Misalkan di sini saya balok. Nah, sip. Jadi, sebentar. Saya buka dulu rebar diameter saya. Nah, di sini rebar diameter kita tuh masih apa? Masih American ya dalam artian masih inci satuan gitu. Jadi kita bisa lihat tabel, buka aja tabelnya di rebar itu, tabel rebar, tabel rebar seperti ini. Misalkan saya pengen stirap saya pakai diameter berapa ya? 13 misalnya. 4 di ujung di tumpuan jarak 150 misalkan. Terus di sininya saya mau satu layer, ada 4 dipakai diameter 16 lah. 16 ya ke 5 itu. Artinya jarak covernya 50 mili, di sini mili ya, jangan sampai salah ya. 60 mili. Di sini juga 4 deh, 5, 50 mili. Ini kita bisa redraw. Nah, seperti ini. Atau misalkan di sini kita bikin dua layer, nggak apa-apa. Sini ada dua, sini 5. Misalkan jaraknya itu kan 450 ya, ini tinggi. Tinggi dari sini tuh 450. Ini kan 450 balokan kita. Oke, jadi misalnya saya mau tengah-tengahnya 225 berarti ya. Kita bisa redraw. Nah, jadi nambah ya di sini. Dari sini nambah nih. Ada satu, ada dua. Oke. Misalnya gimana kalau misalnya kita mau stirap kita ada dua kaki. Nambah ya. Misalnya jadi tiga. Oke, kita tambah tiga. Atau empat. Nah, sip jadi segini ya. Kalau empat jadi segini. Kalau misalnya tiga itu ada di sini ya nih. Nah, jadi di sini ada stirap. Oke. Seperti itu aja. Lebih mudah. Tapi jarang sih pakai stirap lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sudah kita redraw, kita bikin tulangan si lapangan. Ini 13 tapi jaraknya agak renggang, saya 200. Saya buat tiga juga. Ini saya buat ada dua layer. Sini 14, 5, 50, 2, diameter sama. Ini tapi 25 ya. Sip. Ini 4 ya.
Oke, ini bisa kita redraw seperti ini. Oke ya, ini jadi I dan di middle sudah, lalu di tumpuan satu ini. Oke, nah 4, saya buat jadi 50 lagi. Saya buat 3 nih. Nah, cek. Sini juga 2 ya. Patah 16, 40, ada 2, 25. Oke, 4, sini ada 5. Ini 50 ya, jarak si apa? Si daging alias si cover beton. Nah, ini bisa kita add or replace setelahnya. Nah, jadi di sini sudah ada 00O gitu ya. Ini sudah teraplikasi. So, kita cancel aja. Jika sudah. Lalu kita bisa ke RC Design. Kan tadi kan kita kan BIM ya, BIM data for checking. Nah, seperti ini BIM. Tadi kita sudah masukkan. Lalu kita bisa ke apa namanya? Ke kolom section data for checking. Nah, kebetulan sudah saya masukkan pada saat kita di diklat kemarin ya. Karena peserta diklat kemarin eh, kita masukkan ini nih. Sudah. Lalu kita bisa save. Nah, ini bisa kita cek apakah tulangan kita memenuhi atau enggak. Seperti itu ya. Caranya seperti ini. Kita aktifkan semuanya. Nah, sip. Caranya itu seperti ini. Kita bisa ke concrete, sorry, concrete code check, lalu beam checking gitu ya. Beam checking. Sambil nunggu. Kalau kemarin kan si kolom checking sudah kita cek ya, kolomnya ya. Nah, ternyata balok kita tuh masih ini nih. Masih, nah kan sudah ada tulangan ininya ya. Sudah ada tulangan sambung sini nih. Kakinya, di si stirap kita. Ternyata masih kapasitinya masih di lebih dari satu nih, 1,276 di daerah tumpuan ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada di daerah tumpuan itu masih keaman ya. Ini juga tapi sudah ada nih si tulangan tambahan si stirap kita. Nah, seperti ini ya. Atau kalau gitu kita berarti bisa menambahkan eh, tulangannya atau misalnya membesarkan tulangannya nggak apa-apa. Caranya kita close, ntar kita close, lalu kita ke RC Design, ke BIM lagi, BIM Section for Checking ya. Nah, misalkan saya pengen diameter 16 deh, tapi si apa namanya tulangan utamanya diameter 22, berarti yang 7 ya, 22, misalnya 2, sip, ini 7. Nah, seperti ini, kita redraw. Nah, sudah, di middle juga sama. Di middle-nya kita sekarang pakai diameter 16, tapi utamanya pakai 7 ya. 7, ini 7 juga. Ya, redraw, ini pun sama. Nah, jadi bisa kita naikkan tulangannya ya. Karena tulang kita redraw, oke, lalu kita add or replace. Sip, sudah seperti itu ya. Kita cancel, kita cek lagi ya. Sorry, kita cek lagi ke sini, ke RC Design, confirm code check, lalu ke bin checking. Nah, ini dia sedang cek ya, BIM-nya ya. Nah, ini sudah oke nih. Atau ini kan section, kalau misalnya member tiap satu-satu member juga ada di sini. Nah, member juga sudah oke semua. Kalau misalkan member-member baloknya sama, jadi di section juga cuma satu ya. 4545 ini dia. Nah, seperti ini. Maka ini sudah bisa oke nih. Nah, seperti ini. Ini bisa kita print nih. Print ke Wondershare ke dia.
Sudah kita print, sip, bar, sudah ya. Nah, tadi kan kita print ke PDF ya. Kita bisa lihat PDF-nya ini. Nah, seperti ini. Maka ini hasilnya sudah nih, sudah bisa ditampilkan nih PDF-nya. Jadi dia ngecek itu section diagramnya gimana, bending moment capacity-nya gimana, shear capacity-nya gimana, lalu torsi capacity-nya gimana. Ini juga sudah kita isikan ya kemarin gimana. Si cara ngisi si author, project title, terus panel ini juga ada. Seperti itu. Ini untuk kasus BIM, untuk kasus si balok ya. Kalau misalkan untuk ini bisa kita save atau down save pun nggak apa-apa kalau saya. Untuk kasus si apa namanya balok seperti itu. Kalau tulangan si kolom misalkan seperti ini bisa kita cek lalu ke sini. Sebentar, saya pindahkan dulu ini. Untuk cek, saya ke kolom checking ya seperti ini. Jadi kolom kita itu ada file head kita sama si apa namanya eh, spoon file kita. Karena kemarin kita pada saat diklat, peserta diklat, kita belum masukkan si BIM ya. Karena pada saat itu apa ukuran Windows dari si laptop saya belum saya kecilkan gitu ya. Jadi nggak ada pilihan si add or replace yang tadi nggak bisa kebaca. Ini tinggal kita tunggu aja.
Ini tinggal kita tunggu lagi. Itu masih apa namanya? Masih running. Ini sudah semua nih. Pelhead bisa kita lihat juga. Sebentar, bisa kita grafiknya. Saya tampilkan. Nah, jadi pelhead kita sudah. Oke. Lalu ke spoon file juga ya. Spoon file bisa kita grafik. Nasib seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini ya. Jadi sudah aman. Seperti itu. Untuk si pengecekan apa namanya? Sebentar. Untuk pengecekan si plat, plat ya. Sebentar, saya buka dulu. Excel seperti ini. Kita bisa ubah ke kilonewton meter dulu ya.
2 Newton meter dulu. Oke, nah, sip. 2 Newton meter, lalu kita bisa ke result, lalu ke forces, plate forces per moment, jadi plate-nya ya. Nah, kita ke envelope ULS, jadi seperti itu. Ini bisa kita cek momen arah X-nya, seperti ini. Ini misalkan masih ada resultan kayak gini ya. Misalkan saya pengen dua angka dengan koma, seperti ini. Nah, jadi 34,2 arah X, momen MXX. Kalau momen MYY, nah, ini yang paling besar adalah 58,09. 58,09 nih. Kalau momen XY-nya, ini. Lalu kita ke momen maksimum, 59,21 tadi ya. Momen minimum, alpha VLS. Apa ya? Absolut maksimumnya di 459,21. Jadi tadi kan di MYY kan berapa? 5809 ya. Absolutnya seperti ini. 5921. Maka bisa kita masukkan ke sini. Nah ini. Tadi kan kita ke 350 ya. Kira-kira 30 MPa. Lalu ukuran plat kita ke arah X-nya itu 5. Arah Y-nya 3,5 ya. Tebal plat kita itu 300 mili. Saat kita pakai diameter 16. Nah, ini bisa teman-teman abaikan ya. Yang 0,7 ini bisa kita isi di sini. Sini satu ini dengan kondisi-kondisi yang berarti yang ini nih yang terjepit semua ya 36 semua. Nah ini kan untuk gedung sebetulnya cuma nggak apa-apa lah. Nanti kan kita kan ambil yang di sini. Nah, di sini. Nah ini untuk si ini sebenarnya untuk nyari momen maksimum akibat teoritis ya, teoritis. Nah ini hasil dari midasnya aja langsung. Tadi itu adalah sebesar 59,21 ya. 59,21 nih. 59,21. Ah, ini masih aman, masih aman, ya kan? Nah, ini juga masih aman nih lanjutannya. Jadi bisa kita pakai diameter 16 ya. Diameter 16 dengan jarak sangkangnya itu 150 nih. Atau 200 deh gitu. Nah, masih aman ya. Masih aman ya 200 ya. 200 masih aman. Atau 13 kita turunkan, nggak apa-apa. Misalkan di sini kita turunkan 13 nih. 13 masih aman nggak ya? Karena tebal plat itu juga 300 mili ya, 30 cm. Turun. Tahanan momennya oke, mencukupi. Nah, tapi dia not oke nih. Misalnya kita perkecil, nah jadi 13, 150 masih oke ya. Seperti itu untuk perhitungan tulangan ya. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih bagi peserta diklat yang kemarin ikutan. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti diklat kami juga bisa ada di Instagram ya. Nanti saya tuliskan @bangun_nusantara.id atau kita juga buka diklat itu jembatan komposit. Jadi jembatan komposit itu kita pakai 3 software. Untuk atasnya itu kita pakai SAP 2000. Untuk desain abutmen dan pilar kita pakai Minda Civil desainnya. Untuk sambungan si gelagar kita juga jembatan kita pakai ada statika. Lalu yang kalau yang barusan itu namanya diklat slab on pile ya. Kita pakai Minda Civil. Nah, step on file itu untuk misalkan kita nggak mungkin ada tanah-tanah rawa gitu ya. Di tanah-tanah rawa kita nggak bakal mungkin bikin jembatan gitu. Kalau kita bikin struktur step on file. Untuk diklat ketiga kita itu kita buat warehouse, industrial warehouse. Jadi ada si single girder crane kapasitas 10 ton berjalan ya. Nah, nantinya itu dia
kita bikin sambungannya juga dengan ide statika. Kita belajar dari, jadi contoh misalkan warehouse seperti ini, sorry, warehouse seperti ini, nih. Ke sini, ke sini, sini, sini ya. Jadi kita bikin sambungan di sini gimana? Lalu kan ke sini kan ada balok sini, nih, ada balok sini. Nah, antar sambungan ini gimana? Nah, ini kan rafter ke balok ke kolom gitu ya. Nah, di sini kan nanti kan ada tumpuan nih, tumpuan si girder. Ini kan girdernya untuk si apa namanya si keren kita. Nanti sambungan ini gimana? Nanti bikin base plate ini gimana? Kita bikin kita semua kita jelaskan itu ya, untuk di cloud ketiga kita. Terima kasih. Jadi cukup sekian dari saya. Eh, Terima kasih. Barangkali dan ingin diskusi kita di kolom komentar aja. Atau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan diklat kita, kita buka di Instagram kita. Nanti saya kasih juga bagi peserta yang telah mengikuti, terima kasih juga. Terima kasih, oke, salam sehat selalu ya.